Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Abdi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal bisa dikatakan sebagai pembicaraan dengan diri sendiri. Seseorang membuat keputusan melakukan sesuatu atau memecahkan masalah setelah melalui komunikasi intrapersonal terlebih dahulu. Bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal: yang pertama, melamun atau merenung; yang kedua, bermimpi, terutama jenis mimpi yang dinamakan lucid dreaming; yang ketiga, berbicara sendiri atau membaca suatu tulisan dengan suara keras; yang keempat, menulis atau mengarang; yang kelima, membuat gerakan-gerakan ketika sedang berpikir; keenam, sense making, contohnya menafsirkan peta, gambar, simbol, atau mencoba mengerti suatu rumus matematika; yang ketujuh, penafsiran komunikasi nonverbal; dan selanjutnya, komunikasi di antara organ tubuh. Pengolahan informasi pada otak manusia itu terdapat sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah berasal dari kata sense, yang artinya alat penginderaan, yaitu media penghubung antara individu dengan lingkungannya. Sensasi terjadi ketika alat-alat indera mengubah informasi yang diterimanya menjadi impuls-impuls syarat, kemudian mengirimkannya pada otak. Setelah itu, barulah muncul persepsi. 9 macam alat indera pada tubuh manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, kinestesis, vestibular, perabaan, temperatur, rasa sakit, perasa, dan penciuman. Klasifikasi alat indera manusia. Pertama, eksteroseptor, alat pengindera informasi yang datangnya dari luar. Yang kedua, interoseptor, alat pengindera informasi yang datangnya dari dalam. Yang ketiga, proprioseptor, pengendali gerakan tubuh. Dan yang selanjutnya yaitu persepsi. Istilah persepsi berasal dari kata dalam bahasa Latin capere, yang artinya mengambil. Persepsi adalah pengamalan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Secara sederhana, persepsi bisa diartikan sebagai penafsiran pikiran kita terhadap suatu. Persepsi yang diperoleh di diri kita bisa saja benar atau salah. Hal yang mempengaruhi persepsi yaitu perhatian, faktor fungsional, faktor struktural. Perhatian terjadi ketika kita benar-benar berkonsentrasi menggunakan salah satu alat indera kita. Ada beberapa hal yang dapat membuat kita tertarik pada sesuatu, ataupun benar-benar memperhatikan suatu hal, tetapi melupakan hal-hal yang lainnya. Faktor-faktor eksternal penarik perhatian. Yang pertama, gerakan. Yang kedua, intensitas stimuli. Yang ketiga, kebaruan. Yang keempat, perulangan. Faktor internal penarik perhatian. Faktor biologis, faktor sosio-psikologis, motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan. Faktor-faktor fungsional penentu persepsi, yaitu faktor biologis, faktor sosial, faktor kejiwaan atau emosional, serta faktor budaya. Faktor penentu struktural penentu persepsi. Faktor ini berasal dari
sifat stimuli fisik, dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Persepsi setiap orang terhadap suatu hal bisa amat bervariasi dan juga bisa berubah-ubah. Hal ini disebabkan oleh stimuli itu sendiri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi stimuli atau orang yang berpersepsi. Memori. Memori adalah suatu sistem yang sangat berstruktur pada tubuh suatu organisme yang dipergunakan untuk menyimpan, menahan, dan memanggil kembali suatu informasi. Kemudian, khusus tentang memori dibahas dalam psikologi kognitif. Otak merupakan suatu tempat penyimpanan memori yang kapasitasnya amat tinggi. Bila diibaratkan sebagai hard disk, maka otak adalah sebuah hard disk yang setara 2,8 kali 10 pangkat 20 bit atau 280 kuintilion bit. Bila dibandingkan dengan flash disk, maka sebuah otak manusia sama dengan 280 miliar flash disk yang masing-masing berkapasitas 1 GB. Cara kerja memori. Yang pertama, perekaman, yaitu peristiwa pemrosesan dan perangkaian struktur informasi ke dalam otak. Yang kedua, penyimpanan storage, yaitu penciptaan rekaman permanen dari informasi yang telah diterima. Yang ketiga, pemanggilan kembali, mengingat kembali informasi yang telah disimpan, atau dengan kata lain berarti penggunaan informasi. Berpikir. Berpikir adalah suatu proses mental yang memungkinkan kita untuk menggambarkan dunia, kemudian rangkaian informasi, dilanjutkan dengan membentuk konsep, menemukan solusi, berargumen, menemukan realitas, menarik kesimpulan, membuat keputusan, dan lain-lain. Berpikir. Pengertian berpikir yang lebih mudah dipahami datang dari Florid dalam bukunya Psikologi and Life. Ia mengatakan bahwa berpikir merupakan manipulasi atau organisme unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Contoh-contoh penggunaan pikiran. Yang pertama, menetapkan keputusan, memecahkan persoalan. Yang tiga, berpikir kreatif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.